Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul adzim. Saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang senantiasa dirahmati Allah, bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini selalu dinaungi rahmat, barokah, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia, di mukadimah tadi saya sitir satu ayat yang terletak di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang yakin, yang percaya akan keberadaan Allah, apakah Allah sebagai Rabb, sebagai Malik maupun sebagai Ilah, dan meyakini betul di dalam hatinya, diikrarkan dengan lisannya dengan mengucap kalimat syahadat tauhid, dan dibuktikan keimanannya itu dengan melakukan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang beriman. Wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan orang-orang yang berjuang, berjihad secara sungguh-sungguh di jalan Allah, baik dengan harta bendanya maupun dengan jiwa, nyawa, dan diri mereka. A'damu darajatan indallah, mereka itu adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan kemenangan. Saudara yang berbahagia, ayat di atas menyebut adanya orang-orang yang berhijrah. Di antara 3 orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain orang yang beriman dan orang yang berjihad fisabilillah. Lantas apa yang dimaksud dengan hijrah? Kata hijrah berasal dari kata hajaro, yang kata ini dengan berbagai macam bentuk turunannya di dalam Al-Quran disebut sebanyak 31.
Jadi disebut sebanyak 31 kali penyebutan. Yang arti dari kata hajaroh itu yang pertama, pindah dari satu tempat ke tempat lain atau bermigrasi. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian yang kedua, kata hajaro juga bisa bermakna berpaling dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dan yang ketiga, kata hajaro juga bisa bermakna berubah dari satu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik. Jadi kata hijrah bisa bermakna pindah, bisa bermakna berpaling, bisa bermakna berubah. Nah, dalam konteks sejarah umat Islam, ya hijrah lebih banyak dimaknai perpindahan atau berpindahnya seseorang, sekelompok orang dari satu tempat ke tempat lain. Yaitu berpindahnya umat Islam dari satu tempat ke tempat lain setelah risalah Islam Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak tahun 610 Masehi. Hijrah dilakukan oleh umat Islam karena beratnya tekanan yang dialami oleh umat Islam dari orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Quraisy Mekah yang tidak suka terhadap agama Islam, sehingga umat Islam ditekan sedemikian rupa agar menghentikan dakwah Islam di kota Mekah pada saat itu. Nah, hijrah yang dilakukan oleh umat Islam pada saat itu yang pertama kali adalah hijrahnya sebagian dari umat Islam ke negeri Habasyah atau negeri Abisinia, negeri yang dipimpin oleh Raja Najasyi, di mana diketahui bahwasanya Raja Najasyi, Raja Habasyah ini adalah pengikut agama Nasrani awalnya. Kemudian ketika sahabat-sahabat Rasulullah ini sampai di negeri tersebut dan menyampaikan risalah ajaran Islam kepadanya, kemudian dia pun akhirnya masuk ke dalam agama Islam meskipun tidak secara terang-terangan. Nah, para sahabat ini berhijrah ke negeri tersebut, meminta perlindungan kepada Raja Abisinia atau Raja Najasyi dan diberi perlindungan. Hijrah yang pertama ini terjadi pada tahun 613 Masehi, yang saat itu diikuti oleh 15 orang yang terdiri dari 11 kaum laki-laki dan 4 kaum wanita, yang pada saat itu dipimpin oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Nah, di antara yang ikut hijrah pertama ini adalah sahabat Utsman bin Affan beserta dengan istri beliau, yaitu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anha. Ada juga sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ada sahabat Abdurrahman bin Auf, dan juga ada sahabat Zubair bin Awam, serta yang lain-lain. Setelah melakukan hijrah ini, beberapa waktu kemudian sahabat-sahabat mendengar bahwasanya kondisi di kota Mekah sudah lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Yang mendapat kabar tekanan-tekanan orang-orang musyrikin Mekah sudah tidak sekeras sebelumnya, maka mereka yang hijrah ke negeri Abisinia ini pun kemudian pulang kembali ke kota Mekah. Akan tetapi setelah sampai di kota Mekah, ternyata yang didapati kondisinya bukannya lebih baik, tapi justru kondisinya lebih buruk dibandingkan dengan sebelum berhijrah yang pertama. Tekanan-tekanan yang begitu keras dialami oleh umat Islam, sehingga akhirnya pada tahun 615 Masehi
sahabat-sahabat Rasulullah kembali melakukan hijrah ke negeri Abisinia. Ada 80 sahabat Rasulullah SAW dari kalangan kaum laki-laki kemudian melakukan hijrah ke negeri Abisinia yang kembali dipimpin oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Mereka, para sahabat ini, berhijrah ke negeri Abisinia sampai Rasulullah SAW nanti akhirnya melakukan hijrah ke Madinah, dan akhirnya mereka pun kemudian menyusul Rasulullah SAW dari negeri Abisinia menuju ke Madinah. Nah, itulah hijrah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah karena tidak tahan menghadapi tekanan dari kaum musyrikin Mekah pada saat itu. Begitu juga Rasulullah SAW pada tahun 620 Masehi, setelah wafatnya pamanda beliau Abu Thalib dan juga istri beliau Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dengan ditemani oleh putra angkatnya yaitu Zaid bin Harisah, beliau melakukan hijrah ke negeri Taif. Akan tetapi di negeri tersebut Rasulullah SAW yang tinggal selama 10 hari bukannya mendapatkan sambutan dan perlakuan yang baik, tapi Rasulullah justru dimusuhi, dicaci maki, dan bahkan dilempari dengan batu hingga beliau mengalami luka yang cukup parah. Itulah hijrah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan puncak dari peristiwa hijrah yang dilakukan oleh umat Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah yang dilakukan oleh hampir seluruh umat Islam, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itulah hijrah tersebut kemudian juga dikenal dengan hijrah akbar atau hijrah yang kedua. Nah, pada peristiwa hijrah tersebut semua sahabat utama Rasulullah SAW ikut menuju ke kota Madinah. Bahkan mereka berangkat ke kota Madinah mendahului Rasulullah SAW, karena beliau Rasulullah SAW masih tinggal di Mekah untuk menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya perintah Allah pun secara tersirat turun kepada Rasulullah yang disebut di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang yang ingkar, yaitu kaum musyrikin Quraisy, memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap atau memenjarakan dan bahkan membunuhmu serta mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dengan turunnya ayat inilah Allah memberi isyarat kepada Rasulullah SAW agar pada saat itu segera melakukan perjalanan hijrah sebagai bentuk dari tipu daya Allah kepada orang-orang musyrikin Mekah. Sehingga mulailah pada saat itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia, ketika kita membaca tentang hijrahnya Rasulullah SAW, kemudian dikaitkan dengan kalender Hijriah, di mana setiap tanggal 1 Muharram dijadikan sebagai awal tahun baru kalender Hijriah, di mana kalender Hijriah itu
tahunnya diawali dari tahun peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Sehingga terkadang ada salah persepsi dari kita, dari kalangan umat Islam terkait tentang waktu hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan karena kita itu memperingati tahun baru kalender Hijriah itu pada tanggal 1 Muharram, kemudian kalender Hijriah itu dikaitkan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah itu melakukan hijrah terjadi pada tanggal 1 Muharram. Padahal tidaklah demikian. Rasulullah SAW melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah tidak terjadi pada bulan Muharram, apalagi tanggal 1 Muharram. Rasulullah SAW melakukan hijrah yang didampingi oleh sahabat Abu Bakar pada saat itu diawali pada bulan Safar, tepatnya pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun 1 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 September tahun 622 Masehi. Pada hari itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar keluar dari rumah beliau karena akan dibunuh oleh pemuda-pemuda musyrikin Quraisy Mekah. Rumah Rasulullah sudah terkepung rapat sehingga Rasulullah seakan-akan sudah tidak bisa lagi keluar dari rumah. Akan tetapi karena pertolongan Allah SWT, maka pemuda-pemuda Quraisy, musyrikin Quraisy yang pada saat itu mengepung rumah Rasulullah, tiba-tiba mereka dibuat tertidur oleh Allah SWT, sehingga tidak mengetahui kalau Rasulullah kemudian keluar dari rumah dan beliau digantikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib yang tidur di dalam kamar beliau. Dari rumah Rasulullah kemudian menuju ke Gua Sur yang ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq selama 3 hari. Di dalam Gua Sur itu Rasulullah bahkan mengalami ketegangan yang luar biasa karena ternyata pemuda-pemuda musyrikin Quraisy Mekah tidak tinggal diam dan berusaha untuk mengejar Rasulullah, dan mereka sudah sampai berada di depan Gua Sur pada saat itu. Akan tapi kembali Allah melindungi Rasulullah SAW sehingga para pemuda musyrikin Quraisy Mekah yang pada saat itu sudah berada di dekat tempat persembunyian Rasulullah di Gua Sur pun tidak menyaksikan dan tidak melihat keberadaan Rasulullah, sehingga akhirnya mereka pun meninggalkan tempat itu dan Rasulullah pun selamat beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Nah, dari Gua Sur itulah setelah 3 hari bersembunyi di dalamnya, maka pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 September 622 Masehi, Nabi SAW dan Abu Bakar dengan disertai seorang penunjuk jalan yang mulai berangkat meninggalkan Gua Sur dan pergi menuju ke kota Mekah, pergi ke kota Madinah pada saat itu. Setelah menempuh perjalanan sekitar 8 hari, maka pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal bertepatan pada tanggal 23 September tahun 622 Masehi, tibalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu daerah pinggiran kota Madinah, yaitu desa atau daerah yang disebut dengan nama Quba. Di sini beliau kemudian singgah dan tinggal selama 4 hari, dan kemudian beliau membangun masjid yang pertama kali beliau bangun, yaitu Masjid Quba. Selanjutnya setelah selesai membangun Masjid Quba, maka pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 sebelum Hijriah, beliau meninggalkan Quba dan melanjutkan perjalanan menuju ke kota Madinah. Akan tetapi karena waktu sholat Jumat sudah tiba
Dan ketika itu beliau berada di daerah yang disebut yaitu Lembah Ranuna, di mana di situ tinggal Bani Najjar. Maka Rasulullah dan para sahabat serta masyarakat dari Bani Najjar melaksanakan sholat Jumat yang pertama. Itulah sholat Jumat pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau sampai di kota Madinah. Sesudah itu maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah, dan begitu sampai di kota Madinah maka beliau disambut oleh para sahabat, apakah itu sahabat dari kalangan muhajirin yang telah sampai terlebih dahulu di kota Madinah ataupun sahabat-sahabat dari kalangan ansor penduduk Madinah. Itulah perjalanan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 1 sebelum Hijriah. Saudara yang berbahagia dan dirahmati Allah, sesampai Rasulullah SAW di kota Madinah, maka beliau kemudian diberi kepercayaan, diangkat oleh orang-orang Madinah, kaum Ansor, juga kaum Muhajirin, menjadi pemimpin masyarakat, menjadi pemimpin umat yang ada di kota Madinah, baik dari kalangan umat Islam maupun dari kalangan orang-orang non-Islam. Nah, pada saat di Madinah, Rasulullah SAW mulai membangun masyarakat, membangun kehidupan yang ada di Madinah pada saat itu, agar terbentuk masyarakat Madinah yang damai, masyarakat Madinah yang berperadaban. Maka Rasulullah SAW mulai meletakkan dasar-dasar sistem kehidupan sosial bagi masyarakat Madinah secara umum. Ada satu hal yang menarik, saudara yang berbahagia. Ketika beliau mulai membangun sistem kehidupan sosial dan membangun peradaban kehidupan masyarakat di Madinah, yaitu beliau mulai membangun kehidupan sosial umat Islam dan masyarakat Madinah yang diawali dengan membangun basis utama kehidupannya, yaitu masjid. Maka begitu Rasulullah SAW sampai di Madinah, yang beliau lakukan pertama kali adalah membangun masjid sebagai basis kehidupan sosial umat Islam dan masyarakat Madinah, dan sebagai basis dari peradaban umat Islam dan masyarakat Madinah pada saat itu. Oleh karena itu, masjid menjadi pusat kehidupan umat Islam dalam semua aspek. Apakah itu keagamaan, apakah itu sosial, apakah itu pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, bahkan politik dan juga ekonomi. Semuanya dibangun dari masjid. Masjid adalah pusat nafas kehidupan umat Islam. Masjid adalah pusat peradaban umat Islam. Dengan demikian, kehidupan umat Islam tumbuh dan berkembang dari masjid. Itulah dasar peradaban yang diletakkan oleh Rasulullah di saat membangun sistem kehidupan sosial umat Islam dan masyarakat Madinah. Saudara yang berbahagia, sesudah membangun basis kehidupan sosial masyarakat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian meletakkan sistem kehidupan sosial yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur ajaran Al-Quran. Ada beberapa sistem kehidupan sosial yang diletakkan oleh Rasulullah pada saat itu. Yang pertama yaitu sistem kehidupan sosial al-ikha atau al-ukhuwah. Sistem ini dilandaskan pada
Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah di antara kedua saudaramu apabila mereka bertikai, bersengketa. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, berlandaskan pada ayat itu, maka Rasulullah SAW membangun satu sistem persaudaraan yang sangat kokoh dan sangat kuat dengan dilandaskan pada ikatan persamaan akidah yang kemudian disebut dengan umat. Sistem persaudaraan umat ini menggantikan sistem persaudaraan sebelumnya yang dibangun atas dasar hubungan ikatan darah yang disebut asobiyah. Dengan sistem persaudaraan berdasarkan ikatan akidah tauhid tersebut, yaitu umat, maka Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin Mekah dan kaum Ansor Madinah. Beberapa sahabat utama Rasulullah SAW saling dipersaudarakan. Misalkan sahabat Abu Bakar dipersaudarakan dengan Khariza bin Zaid dari suku Khazraj. Sahabat Umar bin Khattab dari Muhajirin dipersaudarakan dengan Utbah bin Malim dari Ansor Madinah. Sahabat Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan Aus bin Sabit bin Al-Mundhir dari suku Aus Madinah, kalangan Ansor. Kemudian Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan sahabat Abu Darda radhiyallahu an, dan sahabat Sa'id bin Zaid dipersaudarakan dengan sahabat Ubay bin Ka'ab, dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang oleh Rasulullah dipersaudarakan berdasarkan ikatan akidah yang sangat kuat, yaitu akidah ketauhidan atau tauhidullah. Kemudian sistem kehidupan sosial yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah yaitu sistem kehidupan sosial al-musawwah. Sistem kehidupan sosial ini berangkat dari surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami Allah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa serta bersuku-suku, supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dengan landasan ayat tersebutlah Rasulullah SAW meletakkan nilai-nilai kehidupan sosial al-musawwah, yaitu persamaan kedudukan dan derajat. Dengan landasan ayat itu, kemudian Rasulullah mengikis pola struktur masyarakat Arab dengan tidak membeda-bedakan antara satu bani dengan bani yang lain, satu suku dengan suku yang lain, satu bangsa satu dengan bangsa lain. Semuanya mempunyai kedudukan, harkat, dan martabat yang sama. Sehingga Islam memandang semua manusia mempunyai
harkat dan kedudukan yang sederajat, yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanyalah kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada saat itu dalam realitasnya sejarah mencatat betapa Rasulullah SAW mempunyai sahabat-sahabat yang dulunya adalah seorang budak, kemudian dimerdekakan dan diberi kedudukan yang sangat luar biasa. Sahabat Bilal bin Rabah. Juga sahabat dari suku dan bangsa dianggap rendah. Suku bangsa Ethiopia pada saat itu, budak yang berkulit hitam dianggap sebagai orang-orang yang rendah kedudukannya. Tapi oleh Rasulullah justru diangkat derajatnya sama dengan bangsa Arab ketika itu. Dan juga Rasulullah mempunyai sahabat-sahabat dari kalangan masyarakat ekonomi lemah, yaitu kaum fakir, kaum miskin, bahkan orang buta seperti Abdullah ibnu Umi Maktum. Oleh Rasulullah, sahabat-sahabat yang seperti ini tidak dihinakan dan tidak direndahkan derajatnya, tapi justru diangkat oleh Rasulullah SAW. Betapa Rasulullah sangat menegakkan sistem nilai kehidupan sosial al-musawwah ini. Bahkan Rasulullah SAW juga mengangkat harkat dan martabat kaum wanita yang sebelumnya betapa kedudukan kaum wanita itu sangat rendah. Kaum wanita dilecehkan dan bahkan bisa diperjualbelikan. Tapi Islam kemudian menghapus, Islam kemudian mengangkat harkat dan derajat kaum wanita, sehingga kaum wanita yang sebelumnya tidak mendapatkan harta waris, Islam kemudian memberikan hak bagiannya. Islam sebelumnya, masyarakat jahiliyah sebelumnya tidak menganggap wanita punya hak bersaksi, tapi Islam kemudian mengangkat hak wanita untuk bisa memberi kesaksian. Bahkan kaum wanita juga diberi hak akses untuk mendapatkan pelajaran langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sistem nilai al-musawwah yang ditegakkan, yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sistem kehidupan sosial yang berikutnya, yang ketiga, yaitu at-tasamuh atau toleransi. Sistem ini berangkat dari surat Al-Kafirun ayat yang ke-6. Allah menyatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian adalah agama kalian dan bagiku adalah agamaku. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-256 Allah mempertegas la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jika diperhatikan saudara yang berbahagia, ayat-ayat tersebut menggambarkan betapa Islam sangat menjunjung tinggi sikap toleransi dalam kehidupan keberagamaan di tengah-tengah masyarakat yang plural. Di saat Rasulullah SAW membangun sistem kehidupan sosial masyarakat di Madinah, konsep tasamu tersebut menjadi salah satu pilarnya. Mengapa demikian? Seperti diketahui bahwa di saat Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, di kota tersebut sesungguhnya telah ada pemeluk-pemeluk agama lain selain Islam. Ada pemeluk agama Yahudi, ada pemeluk agama Nasrani, ada juga pemeluk agama Majusi, Sabi'in, dan juga orang-orang musyrik.
betapa pluralnya kehidupan keberagamaan masyarakat Madinah pada saat itu. Sehingga ketika Rasulullah membangun sistem kehidupan sosial masyarakat di Madinah agar masyarakat yang terbangun adalah masyarakat yang tenang dan damai, maka Rasulullah SAW menerapkan konsep tasamuh. Rasulullah tidak memaksa semua masyarakat Madinah harus masuk Islam. Rasulullah memberi keleluasaan, Rasulullah memberi kebebasan kepada mereka untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Seperti yang tadi disebut di dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-29 Allah juga menyatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Dan katakan Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabb. Maka barang siapa yang ingin beriman, silakan untuk beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, silakan dan biarkan ia kafir. Betapa Islam tidak memaksakan kehendaknya kepada orang-orang yang bukan Islam untuk mengikuti agama Islam. Inilah bentuk tasamuh yang luar biasa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika membangun kehidupan masyarakat Madinah. Saudara yang berbahagia, kemudian sistem kehidupan sosial yang berikutnya yaitu at-ta'awun, yaitu saling tolong menolong, saling bekerja sama. Sistem kehidupan at-ta'awun ini dibangun berlandaskan pada surat Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan bertolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan kalian bertolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah itu amat berat. Nah, dari ayat ini maka Rasulullah membuat satu perjanjian dengan masyarakat Madinah untuk saling bahu-membahu, saling bekerja sama berdasarkan kesepakatan bersama yang kemudian disebut dengan nama Piagam Madinah. Dengan Piagam Madinah itulah kemudian Rasulullah mengajak seluruh masyarakat Madinah, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun kepercayaannya, untuk saling bekerja sama, saling bertolong-menolong dalam hal kebajikan-kebajikan dan ketakwaan. Tidak saling bertolong-menolong dalam hal dosa dan pelanggaran. Oleh karena itu ketika ada di antara komunitas masyarakat Madinah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan perbuatan dosa, maka Rasulullah SAW pun mengambil tindakan yang tegas. Bila mereka diingatkan tidak mau untuk merubah, maka mereka akan diusir dari kota Madinah. Dan itu terjadi di antara kalangan orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena mereka telah melanggar perjanjian yang dibuat bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, inilah sistem kehidupan bertolong-menolong, bekerja sama di dalam mempertahankan kota Madinah, di dalam membuat kebajikan-kebajikan dan kemaslahatan hidup. Kemudian sistem kehidupan yang berikutnya yaitu at-tasyawur, yaitu bermusyawarah. Sistem kehidupan ini ditegakkan oleh Rasulullah SAW berlandaskan pada surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat yang ke-38, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa
wa amruhum sura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Robnya dan memberikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Inilah landasan at-tasyawur, yaitu bermusyawarah di dalam memutuskan satu perkara di dalam kehidupan. Sehingga dalam prakteknya, meskipun Rasulullah SAW itu adalah seorang nabi dan rasul, pemimpin masyarakat Madinah yang punya otoritas tinggi, tapi beliau tidak bersikap otoriter. Ada banyak hal-hal problem yang dihadapi di masyarakat Madinah. Beliau selesaikan dengan mengajak bermusyawarah sahabat-sahabat yang ada pada saat itu. Sehingga Rasulullah sering memberi kesempatan kepada para sahabat untuk bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya kepada Rasulullah, untuk didengarkan pendapat-pendapatnya oleh Rasulullah, dan untuk dimintai masukan-masukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah memang sangat mengedepankan musyawarah di dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan di tengah-tengah masyarakat Madinah. Saudara yang berbahagia, kemudian sistem kehidupan sosial yang berikutnya, yang terakhir, yaitu sistem kehidupan al-adalah, itu keadilan. Sistem kehidupan ini ditegakkan oleh Rasulullah SAW di Madinah, berlandaskan pada surat An-Nahl ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kalian melakukan perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia Allah memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Keadilan harus ditegakkan, keadilan harus diperjuangkan, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tatanan masyarakat yang dibentuk pada saat itu benar-benar tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, saudara yang berbahagia, dengan sistem kehidupan sosial yang seperti itulah kemudian Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah di hari-hari berikutnya sesudah beliau sampai di kota tersebut. Dan selanjutnya dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya dalam waktu tidak lebih dari 10 tahun sejak beliau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang kemudian disusul dengan terjadinya peristiwa Fathul Mekah, maka tatanan masyarakat Islam yang dibangun di kota Madinah betul-betul menjadi tatanan masyarakat yang ideal, masyarakat yang diidam-idamkan. Dan itulah dasar-dasar nilai peradaban Islam yang telah diletakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masyarakat Islam berikutnya. Sehingga pada saat ini ketika kita ingin membangun sebuah peradaban, kita ingin membangun sebuah sistem kehidupan sosial di masyarakat kita, maka nilai-nilai yang tadi diletakkan oleh Rasulullah untuk membangun masyarakat Madinah masih sangat-sangat relevan untuk bisa kita jadikan sebagai dasar membangun masyarakat yang ideal. Itulah yang harusnya kita ambil pelajaran dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah untuk mengawali membangun peradaban Islam yang besar dan peradaban Islam yang ideal. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.
Aqulu qauli hada wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.